Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Desain, di mana kami diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari. Kita menuju pada pembahasan pertama. Sebagai desainer, tentunya sangat perlu memahami konsep dasar metodologi desain. Konsep dasarnya terstruktur dan memiliki fungsi tersendiri, yang mana jika dipahami dan dikuasai dapat memecahkan masalah, mengoptimalkan kinerja, dan menghasilkan rancangan yang efektif dan inovatif. Konsep dasar sebagai fondasi sebelum memasuki tahapan yang lebih rumit. Dengan mempelajarinya, maka mahasiswa kurang lebih akan mendapat gambaran mengenai tahapan selanjutnya dalam metodologi desain. Mahasiswa juga akan lebih familiar dengan istilah-istilah seperti ideasi, konseptualisasi, dan atau iterasi. Menurut saya, dua metode yang paling penting untuk dikuasai adalah metode analisis pengguna dan metode ideation. Dan dengan menggunakan metode analisis pengguna, seorang desainer bisa mendapat banyak informasi sebab menggunakan proses riset dan penelitian. Dapat memahami kebutuhan dan preferensi juga agar tidak salah dalam merancang. Sedangkan metode ideation penting untuk menghasilkan ide-ide kreatif agar terbentuk rancangan yang tidak hanya fungsional namun terlihat menarik. Tentunya akan lebih baik jika mempelajari semua metode, sehingga dapat mempertimbangkan beberapa aspek lain seperti lingkungan atau analisis stakeholder. Keduanya juga diperlukan sebelum akhirnya mengeluarkan suatu rancangan. Berpikir desain berarti menekankan empati terhadap pengguna dan kebutuhannya, berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengguna, tujuan, dan konteks penggunaan agar menciptakan solusi yang sesuai kebutuhan. Sedangkan berpikir kreatif mendorong pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif, bertujuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang unik. Dengan mempelajari keduanya, otak akan lebih bebas mencari ide, namun sudah memiliki patokan dari langkah-langkahnya. Sudah ada cara-caranya sehingga akan lebih didorong menghasilkan pemikiran yang kreatif. Ideation berguna untuk memunculkan ide-ide baru. Teknik-tekniknya dapat digunakan untuk mengatasi tantangan seperti mind mapping, brainstorming, atau analisis morfologi. Cara individu yang paling sering dapat saya terapkan dalam praktek desain adalah teknik brainstorming dan mind mapping. Keduanya sangat diperlukan ketika ingin merancang gagasan atau konsep, maupun untuk mencari ide. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai ujian tengah semester kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.